Ya, puji Tuhan. Thank you so much Pastor Sam yang sudah mempercayakan dan mengundang saya kembali untuk melayani firman Tuhan. Selamat sore semua, shalom. Ya, senang saya bisa beribadah bersama dengan jemaat Eklesia di Churchwood. Ya, jemaat yang antusias, yang sangat luar biasa. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, thank you. Saya senang lihat Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma tetap semangat walaupun winter, ya. Bahkan tim pujiannya luar biasa, semangat. Kita beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah memimpin pujian penyembahan. Ya. Saya datang bersama istri saya yang sah dan satu-satunya, namanya Vera Lisa, ya, bisa bangkit berdiri, ya. Puji Tuhan. Kami menikah sudah hampir 25 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Anak kami yang pertama Aletea umur 23 tahun, yang kedua Jo umur 21 tahun. Ya, dan saya datang ke kota Sydney Juli 2003, ya, bawa anak saya yang kedua waktu masih 3 bulan. Anak yang pertama masih 2 tahun. Dan pendeta yang pertama yang saya temui adalah pendeta Sam Junaidi. Ya, dan saya bersyukur hubungan dan relationship kami. Saya sudah anggap beliau seperti bapak sendiri, ya. Kalau ada apa-apa, saya lagi sedih, saya lagi senang, yang saya ingin dan saya kontak ya Om Sam. Dan minggu lalu saya baru celebrate ulang tahun yang ke-50, ya. Jadi ABG. Alias aku baru gocap, ya. Dan ya, Om Sam sama Tante Ruth datang ke rumah kami, ya. Istri saya bikin surprise party. Saya nggak tahu mau dirayain. Ya, pagi-pagi saya sudah keluar, ada yang ngajak ngafe, ya, bilang mau ngobrol. Pulang-pulang, ternyata semua sudah ngumpul, ya. Beberapa hamba Tuhan datang, ya, jemaat dan teman-teman. Luar biasa, ya. Dan Om Sam sama Tante Ruth kasih saya kado ulang tahun itu celana warna coklat kesukaan saya, dan saya langsung pakai hari ini. Tadi datang saya bilang, Om Sam, celana aku bagus nggak? Oh bagus, nah ini kan dari Om Sam. Jadi tiap kali saya jalan, saya dengar suara gocap gitu. Mengingatkan nomornya sudah gocap, saudara. Oke, baik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Saya akan kita lihat Mazmur pasal yang ke-100. Ini Mazmur terkenal sekali, saudara, ya. Dan dari saya sekolah minggu sampai sekarang saya besar, ada banyak versi daripada lagu ini, ya. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-5, tapi kita akan fokus kepada ayat yang ketiga, ya. Kita akan bedah nanti. Sudah ketemu semua? Mazmur 100 ayat pertama sampai yang ketiga. Oke, kalau sudah, kita Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masukkanlah itu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5 sama-sama yuk. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu, ayat ini ayat yang sangat terkenal, ya. Sejak saya sekolah minggu sampai sekarang ada banyak versi. Dengan hati bersyukur, betul sudah, ya. Lalu refnya, dia girangkanku, dia girangkanku. Ada salah satu oma yang nyanyinya salah, saudara. Dia bilangnya gini, dia dirantangku, dirantang gitu, ya. Kalau dulu zaman dulu kan bawa rantang gitu, ya. Dia dirantangku. Terus saya dengar, Oma, Tuhan di mana? Dirantangku. Dia bilang, oh iya Oma, iya. Oh bukannya dia girangkanku. Oh
girang kan ya? Orang pikir dirantang katanya. Tapi yang penting Tuhan ada di mana saja tetap bersuka cita. Amin saudara ya. Haleluya. Dan lagu ini mengingatkan kepada kita, kalau kita masuk ke pelataran rumah Tuhan, kita bersorak-sorai sebab Tuhan itu baik. Ya. Tadi saya mohon maaf agak terlambat ya, masuk puji-pujiannya luar biasa, penyembahannya luar biasa ya. Mengingatkan kepada Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu setia. Tuhan itu baik dan luar biasa. Kasih setianya turun-temurun kata firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu fokus kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini luar biasa sekali, saudara. Dari satu ayat saja, Mazmur 100 ayat ketiga ini, kita akan belajar, saudaraku, identiti kita sebagai manusia, dan kita akan belajar identiti Tuhan yang kita sembah. Problem identitas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini si jahat iblis selalu menyerang saudaraku identiti kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya melayani saudaraku oleh anugerah Tuhan 25 tahun di bangsa ini, di kota Australia, mengembalakan di kota Sydney sudah 21 tahun, sebelumnya di kota Melbourne, sebelumnya di kota Perth. Ketika saudaraku dalam pelayanan pengembalaan dan dalam meja konseling saya menemukan banyak problem, baik dari antara anak-anak muda sampai saudaraku couple, sampai marriage family. Problemnya kebanyakan adalah diserang di identitinya. Sehingga saudaraku hari-hari ini pun kita melihat ada banyak yang namanya identity crisis. Betul saudara? Orang mengalami krisis identitas. Karena orang tidak tahu siapa dirinya, orang juga lupa dan tidak tahu dan tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah. Rasul Paulus berkata, know who you believe. Ketahuilah siapa yang kau percaya, yaitu Tuhanmu. Itu sebabnya issue identity is very important in the Christianity. Kalau kita rooted, kalau kita berakar, kita grounded kepada pemahaman identitas yang benar, siapa diri kita dan siapa Allah yang kita sembah, maka apapun boleh terjadi dan boleh datang dalam hidup kita, tapi kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan bertahan di tengah-tengah badai. Tetapi kalau kita tidak mengerti siapa diri kita dan siapa Allah yang kita sembah, maka ketika tantangan datang kita akan mudah goyah, karena iblis selalu menyerang identitas kita. Ingat ketika Yesus, saudaraku, diserang oleh iblis, selalu yang diserang adalah problem identitas. Kalau kamu anak Allah, ubah ini menjadi ini. Kalau kamu anak Allah, kamu lompat. Kalau kamu anak Allah, begini. Yesus tidak bergeming dan dia selalu quote firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Karena Yesus sangat tahu siapa identitasnya dan misinya dalam kehidupan ini. Ingat, identity always attached with the destiny. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin. Identity always attached with the destiny. Itu saya singkat ID. Betul? Tiap kali kita di sini kan sering ditanya, do you have your ID? You bring your ID? In Christianity, ID saya singkat, ID adalah identity, dia adalah destiny. So, our identity in Christ always attached with the destiny. Kalau kita diserang dan kita struggle dalam identitas kita, maka destiny kita akan blur dan kita nggak akan tahu. Kita akan persis seperti orang Israel yang hanya putar-putar di padang gurun 40 tahun, sehingga dia nggak ngerti destiny yang Tuhan siapkan, yaitu tanah Kanaan, sehingga mereka mati di padang gurun dan akhirnya mereka tidak menggenapi rencana dan tujuan Allah. Karena mereka lupa identitasnya. Tuhan sudah panggil mereka keluar dari tanah Mesir untuk masuk kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Bilang sama-sama ID. Identity and destiny. Amin. Kita akan pelajari dari ayat yang ketiga ini
4 identitas Tuhan, siapa Tuhan, dan 4 identitas diri kita. Karena identitas kita tidak bisa terlepas dari identitas Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Amin. Saya ulangi, identitas kita tidak bisa terlepas dari identitas Tuhan. Our identity itu harus based on our relationship with God. Hari-hari ini ingat saudara, banyak mungkin anak cucu saudara, generasi saya, bahkan generasi yang di bawah saya, anak-anak muda yang saya kembangkan, banyak problem dalam identitas karena mereka menempatkan identitas mereka di atas berdasarkan performance, position, and possession. Kalau performance-nya jelek, mereka akan collapse. Kalau posisinya jelek, mereka nggak jadi manajer lagi, mereka nggak jadi pastor lagi, mereka cuma menjadi apa saja yang mungkin dunia ini anggap jelek. Mereka akan lost identity dan mereka akan crash. Bahkan banyak dari mereka yang bunuh diri. Yang ketiga, position, dari apa yang mereka bisa miliki. Hari ini orang accumulate wealth banyak banget. Hari ini orang berlomba-lomba dapat gaji yang luar biasa, mengumpulkan uang sedemikian banyak, mengumpulkan aset sedemikian banyak. Mereka pikir identitas mereka berdasarkan dari performance, posisi, and possession aset mereka. Tetapi kenyataannya, our identity cannot separate with our relationship with God. Our identity cannot separate with the identity of God, who God is in our life. Itu akan reflect siapa diri kita sebenarnya di dalam Kristus. Kita nggak bisa saudaraku menempatkan dan menaruh identitas hidup saya dan saudara karena performance kita, karena posisi yang kita punya, dan karena position yang kita punya. Nggak bisa. Ini sementara. Tapi our identity in Christ itu didasari dari hubungan kita, pengenalan kita akan Dia. Katakan amin. Amin. Kalau pengenalan saya dan saudara terhadap Tuhan benar, maka pengenalan kita akan diri kita, cara kita menempatkan identitas dan destiny kita itu benar, maka kehendak Allah itu pasti akan terjadi dan genap dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ini menyedihkan, Australia sangat nyaman ya, tapi angka bunuh dirinya salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Termasuk Jepang, termasuk Swiss dan Eropa. Korea juga hari-hari ini. Betul. Secara teknologi, secara keuangan, secara kenyamanan luar biasa Australia, Jepang, Korea, Eropa. Tetapi ada something missing dalam hati mereka. Karena begitu masalah datang mereka collapse, crumbling down, dan mereka suicide, mereka bunuh diri. Mereka minum Baygon, bye-bye and gone. Rasa strawberry, rasa milkshake hari-hari ini ya. Mereka lupa destiny yang Tuhan siapkan dalam hidup mereka karena mereka nggak tahu mungkin siapa Tuhan. Dan mereka lupa identitas hidupnya karena mereka nggak berdasarkan di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Mari kita lihat ayat yang ketiga dari Mazmur pasal yang ke-100 ini ya. Ini bagus banget ayat saudara. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Wow. Berarti saudaraku, setiap kita itu benar-benar harus understand, harus knowing, harus mengetahui, memahami, menyadari siapa Tuhan. Tuhan itu Allah, ya kita tahu. Tetapi dari sini saudaraku kita akan bedah 4 identitas Tuhan dan 4 identitas kita secara manusia. Yang pertama saudara, di sini dikatakan Dialah yang menjadikan kita. Luar biasa saudara. Dari ayat ini yang pertama saudaraku, saya simpulkan identitas Tuhan yang pertama adalah He is my creator. Katakan amin. He is my creator. Dia pencipta kita. Dan identitas saya di hadapan Tuhan, saya adalah ciptaannya. He is my creator and I am His creation. Katakan amin. Saudaraku, memahami kebenaran ini sungguh luar biasa. Saya saudaraku kalau pagi dan kalau sore saya suka jalan ya di Lake Paramata. Rumah saya di belakangnya Lake Paramata.
Jadi hampir setiap hari saya jalan, ya kecuali kalau lagi winter begini jam 5 setengah 6 sudah agak gelap ya. Jadi saya mungkin jalan di park, ya. Dan saya senang jalan di lake karena saya mengagumi saudaraku, lake-nya itu bagus. Lalu saya lihat di situ saudaraku ada bebek-bebek yang luar biasa, ya. Ada burung-burung putih, ya, burung kakak tua terbang. Lalu saudaraku saya lihat ada bunga bakung, saudaraku ya, Tuhan pelihara. Wow, saya diingatkan banyak hal. Waduh, bebek aja Tuhan pelihara, ya kan? Burung aja Tuhan pelihara, ya kan? Bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Apalagi saya, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudaraku, setiap kali saya stres, setiap kali saya bingung, saya bimbang, saya menghadap ke langit dan saya melihat Tuhan, ciptaan-Mu luar biasa. Langit yang luar biasa, awan yang luar biasa. Dan Kau sedang bertata di surga yang mulia. Saudara menyadari kebenaran ini, menyadarkan saya pribadi dan setiap kita bahwa kita hanyalah ciptaan. Tuhanlah pencipta kita. Artinya saudara, kalau Tuhan pencipta kita, Dia itu Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat. Katakan amin. Kalau Dia pencipta kita, Dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Bahkan yang ada sekarang menjadi tidak ada, itu juga bisa. Ya kan? Makanya kita gak bisa sombong bahwa segala sesuatu dalam hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan menyadari prinsip ini, saudaraku, saya semakin sadar, Tuhan, I am nothing without you. I am just your creation. Saya ketemu, saudaraku, satu kali saya pelayan di sebuah gereja lokal di Jakarta. Aduh, sebelum saya khotbah, saya grogi. Saya mesti ke toilet dulu, saudara ya. Karena saudara koordinator ibadahnya bilang sama saya, Pak Yosafat, itu LED yang di depan harganya 3 miliar. Waduh, LED-nya aja 3 miliar, mahal banget. Ya, dulu zamannya saya pelayanan adanya OHP, ya, overhead projector. Sampai ada satu istri pendetanya Om Herman salah manggil. Yosafat, gereja kamu apa tuh? OHP ya? Oh bukan OHP, tapi POH. Dulu zaman dulu saya masih ada OHP, saudara ya. Sekarang OHP udah nggak ada, adanya LCD. Sekarang LCD sudah agak ketinggalan zaman, adanya LED, lebih keren lagi ya. LED itu saudara, waduh saya lihat aja nih, wah keren banget. Sampai saya mesti ke toilet grogi, saya lihat di gigi saya ada cabai yang nyelip nggak ya, gitu ya. Takutnya lagi khotbah kelihatan tuh saudara disorot. Habis selesai khotbah, majelisnya bilang, Pak Yos, ini kalau bukan karena saya, gedung gereja ini tidak akan berdiri. Oh, saya kaget. Oh, gitu ya Pak? Iya, saya yang nyumbang gedung gereja ini. LED gedung saya yang nyumbang. Pak Yos tahu nggak siapa saya? Nggak tahu ya siapa saya? Nggak tahu ya? Ya saya bingung loh, Bapak aja lupa siapa dirimu, nanya-nanya saya. Nah, seringkali orang itu saudaraku kalau lagi ribut ya, you nggak tahu siapa saya, you nggak tahu siapa saya. Saya pun saudaraku sampai satu titik pernah tergoda loh pengen ngomong gitu. You nggak ngerti siapa saya ya? Waduh, sampai saya bertobat, Tuhan, ampun. Saya ini hanyalah ciptaanmu. Engkau penciptaku. Kalau engkau nggak menciptakan aku, I am nothing. Kalau Tuhan nggak menciptakan manusia, Tuhan nggak mengembuskan nafas kehidupannya, I am nothing. Baru kemarin saudaraku Sabtu, saya tilikin salah satu jemaat, umur belum sampai 40. 2 minggu lalu saya sama istri saya baru nilikin ke rumah dia. Istrinya lahiran anak yang kedua. Anaknya baru umur 2 minggu. Bapaknya masuk rumah sakit dan di ICU sudah 4 hari. Semuanya udah selang kabel semua saudara. Pankreasnya gagal, ginjalnya gagal, dia mesti cuci darah. Dan dokter tidak menemukan seluruh penyakit apa-apa dalam dirinya yang signifikan penyebabnya. Mungkin karena pikiran dan stres, beban berat baru punya anak. Saya lihat saudaraku, saya sedih, saya nangis. Nafasnya itu semua dari ventilator.
Saya semakin mengingat Tuhan, kalau aku diciptaanmu, Tuhan gak beri nafas kehidupan, I'm nothing. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Saya lagi ada banyak masalah saudara hari-hari ini. Tapi tiap kali saya ada masalah, saya selalu mengingatkan diri saya bilang, Lord, you are the creator of my life. You have a great purpose in my life. Dan saya bilang, Lord, you are the creator of your church. You are the creator of everything. And you are in control. You are in charge. And you are sovereign above all. Engkau berdaulat, engkau bertata. Sebab engkau yang menciptakan segalanya. Amin. Kalau saya lagi ada masalah nih sama istri saya, tahu nggak? Wanita ini makhluk halus, tapi bukan setan. Ya, halus gitu loh, perasaannya halus gitu ya. Kita ngomong dikit aja, kok dia ngomong gitu sih? Hatiku hancur berkeping-keping sama apa? Oh, gitu ya, halus banget sih perasaanmu gitu ya. Saya tiap kali kalau ngadepin dia, saya ingat di jidat dia ada tulisannya fragile, handle it with care. Kalau saya lagi punya masalah nih sama istri saya nih, makhluk halus yang satu ini, ya. Saya cuma menghadapkan dia kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa istri. I surrender her unto your hand. Because you are the creator of her life. Saya ingatkan diri saya bahwa Tuhan yang menciptakan dia. Saya nggak bisa handle, Tuhan yang handle. Saudara punya masalah sama bos, saudara punya masalah sama anak, saudara punya masalah sama mantu, saudara punya masalah sama besan, bahkan mungkin saudara punya masalah sama pendeta sekalipun. Ingat, Tuhan, you are the creator. I bring them to your hand. I believe you are still sovereign, you are still good, you are still faithful, and you are in charge. Not me anymore. Not me anymore who handle and in charge and control everything. No. I surrender everything unto you. Because you are the creator. I am just the creation. Amen. Ini mengubah paradigma saya banyak. Saya mau handle uang, saya mau handle anak, saya mau handle istri, saya mau handle jemaat, saya mau handle majelis. Sometimes saudara saya bisa bingung dan keras. Tapi ketika saya mau bingung dan saya mau bingung dan saya mau bingung, saya serahkan semua kepada Tuhan. Lord, you are the creator of all. You are in charge. You are in control. Because you are sovereign. I am nothing. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, ya, ayat ini bilang apa saudara? Dialah yang menjadikan kita. Lalu yang kedua bilang begini, punya dialah kita. Wow. Dari sini saya mengambil kesimpulan begini saudaraku, bahwa ada sebuah double ownership. Double ownership-nya itu saudaraku yang Tuhan punya dalam hidup kita. Dia bukan hanya menciptakan saya dan saudara, tetapi dia memiliki, dia mempunyai hidup kita. Dari kata-kata ini saya simpulkan saudaraku, He is my master, I am his servant. Katakan amin. Punya dialah kita. Berarti saudara, Tuhan menciptakan manusia. He is the owner of our life because He is the creator. First ownership. Yang kedua, kita sebagai ciptaan jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa kita jatuh dalam dosa. Kita lupa. Kita tidak taat sama Tuhan. Kita run away from God's presence. Tapi karena kasihnya Dia kirimkan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita semua yang percaya akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita ditebus jadi kepunyaannya. Katakan amin. Jadi saudara, hal yang kedua mengingatkan saya dan saudara bahwa He is my master, I am the servant. Wow. Memahami identitas yang kedua ini saudara, menyadarkan kepada diri saya bahwa saya sebagai hamba Tuhan, Dia sebagai Tuhan yang sudah menebus kita, memiliki, mempunyai hidup saya. Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas masa depan kita. Amin. Zaman dulu saudaraku, itu masih banyak perbudakan itu dijual beli, orang-orang dijual beli ya. Yang membebaskan
budak itu saudaraku ada seorang yang namanya William Wilberforce yang akhirnya dia menyuarakan suara dari kemanusiaan di DPR di Inggris. Sampai akhirnya William Wilberforce mati dan meninggal. Lama setelah beberapa tahun kemudian, ide dan suara Wilberforce akhirnya diputuskan. Maka tidak ada lagi perbudakan, saudaraku. Sejak zaman itu, manusia saudaraku tidak lagi menjadi budak. Dulu kalau manusia saudaraku dibeli jadi budak, maaf Pak siapa? Budi. Ya Pak Budi. Kalau saudaraku pada zaman dulu ya konteksnya, Pak Budi ini saudaraku saya beli jadi budak, maka saudaraku identitasnya namanya bukan lagi Pak Budi, tapi identitasnya beliau menjadi siapa? Prawiro. Budaknya Yosafat. Saya sebagai tuan yang sudah membeli budi lunas saya bayar, saya punya hak untuk menyuruh dia apa saja. Nangkep saudara? Bukan hanya meladenin saya makan, mengambilkan minum. Saya suruh dia ngurusin anak, saya suruh dia beli apa, saya suruh beli apa, itu bisa. Dan bahkan saudaraku budak yang sangat cinta sama tuannya, itu saudaraku dia saudaraku dipantek ini telinganya, ya, dan dia saudaraku mengabdi kepada tuannya sampai mati. Dia bilang saya tidak akan meninggalkan Tuhan sampai saya meninggal, sebab Tuhan sudah beli saya lunas dibayar. Dan sebagai Tuhan saudaraku saya punya tanggung jawab. Untuk apa? Sediakan kamar, sediakan makanan. Saya pelihara. Kalau budak itu punya anak-anak, saya pelihara. Saya sebagai Tuhan saya harus bertanggung jawab. Dan saya bersyukur saudara, kalau hidup kita sudah ditebus dan dibeli lunas oleh Tuhan Yesus, nggak pakai kredit dan cicilan. Kita tinggal di Australia semuanya nyicil ya, bukan hanya rumah mortgage, beli microwave aja saudaraku bisa installment. Bersyukur Yesus menebus saya lunas dibayar. Kita saudaraku dulunya budak dosa, kita hidup karena dosa dan kedagingan kita, tapi karena darahnya, kebaikannya, kesetiaannya, saya dan saudara ditebus menjadi umat milik kepunyaannya. Ini double ownership. Dia bukan hanya kreator, tapi He is the master, Tuhan yang mengangkat kita dari lumpur dosa dan menjadikan kita rekan sekerjanya. Itu destiny kita, tujuan hidup kita. Kenapa kita ada di tempat ini? Untuk melayani Dia. Karena saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Saya cuma mau didapatin di hadapan Tuhan. Satu kali saya ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan bilang begini, Engkau hambaku yang baik, engkau hambaku yang setia, aku berkenan kepada engkau. Wow. Kalau enggak, saudaraku, Yesus akan bilang, engkau hambaku yang jahat, engkau hambaku yang malas. Kalau kita bilang gitu kan? Cuma dua loh kemungkinannya. Kita jadi hamba yang setia dan baik, rajin, atau kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Dan Yesus bilang, enyah daripada aku membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. So saya reorient again. Setelah saya refleks, saya reorient. Kenapa saya melayani di kota ini? Saya nggak mencari posisi, saya nggak mencari nama besar, saya nggak mencari possession dan lain sebagainya. I'm not based my identity on my position, my performance, my position, everything else not matter. Tapi saya semakin menyadari Tuhan saya adalah hamba yang nggak berguna. Kalau Tuhan pilih saya, semua karena anugerahnya. Dan kalau saudara hari ini ada di gereja ini, jadi hamba Tuhan, saudara harus melayani Tuhan, jadi hamba yang baik dan rajin. Amin. Aminnya kurang sungguh-sungguh ya. Amin. Thank you ya Bang Budi ya, luar biasa. Bilang sebelah kanan kirinya, kita hanyalah ciptaan dan hamba. Bilang gitu saudara.
Jangan sombong-sombong. Kalau yang masih nganggur belum pelayanan, cepet-cepet habis ini ketemu Pak Pendeta, saya mau melayani. Apa saja saya mau melayani. Saya budaknya Kristus kok. Dulu saya budak dosa. Ditebus dengan darahnya, saya jadi hamba Allah. Hamba Tuhan yang sombong dan jahat dan malas. Cuma ngakimin orang, neken orang, memperbesar kekayaan, memperbesar nama gerejanya, memperbesar nama keluarganya. No. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan mencari hamba yang humble, rendah hati, dan mudah diajar seperti raja kita. Amin. Terus ya, yang ketiga dikatakan apa? Umatnya. Bahasa Inggrisnya we are his people. Terjemahan yang lain dikatakan we are his children. Wow. Yang pertama he is the creator, yang kedua he is the master, yang ketiga adalah he is our father. I am the children of God. Wow. Punya dialah kita umatnya. We are his people, we are his children. Saudara menyadari kebenaran ini, saya semakin diingatkan, saudara, setiap kali saya ada banyak serangan, tekanan, emosi saya bergejolak, saya mengingat Tuhan, kau penciptaku. Tuhan, engkau Tuhan dan Master, you are the master in my life. Yang ketiga, Tuhan, you are my father. Father itu sudah bicara dua. Om Sam suka bicara sama saya beberapa kali ini. Dia ingin bikin sebuah movement, a better day. Dari Kupang, dari Sydney, nanti dari mana-mana. Dan saya bilang luar biasa, Ustaz. Itulah yang dibutuhkan, kegerakan di akhir zaman, pemulihan hati Bapa. Father bicara dua, protector and provider. Saya punya papa saya sudah 8 bersaudara, anak cowok pertama dari keluarganya. Dia saudaraku nggak sampai sekolah, nggak sampai lulus SMA. Tapi dia bekerja banding tulang karena dia mau jadi provider. Karena papanya sudah meninggal. Dia harus hidupin 7 adiknya. Sampai adiknya 7-7-nya semuanya kuliah. Dia gak lulus SMA. Dia benar-benar jadi provider. Dan dia jadi protector. Dia mengayomi keluarganya, adik-adik itu. Ketika papa saya meninggal, kira-kira 8 tahun yang lalu, adik-adiknya yang semuanya masih hidup datang, semuanya berterima kasih. Bilang sama saya, nama jadi saya, nama kecilnya saya, Hao, papa kamu itu orang yang tanggung jawab, yang setia. Dan ketika saya jadi ayah, saya punya anak-anak 2, saya juga belajar. Saya mau jadi papa yang bertanggung jawab. Saya mau jadi papa yang jadi provider dan jadi protector buat keluarga saya dan anak-anak saya. Dan Alkitab berkata, mana ada bapak yang anaknya minta roti, Pak, aku minta roti, lapar. Lalu bapaknya kasih kalajengking, nih kalajengking skorpion, lu makan. Mana ada bapak yang anaknya minta ikan, Pak, aku lapar, no fish and chip, dikasih, nih ular, nih makan, nih ular. Mana ada, saudara? Lalu kita bilang, terlebih aku Bapak di surga. Waduh, luar biasa, saudara. Dia Bapa yang memelihara, dia Bapa yang melindungi, dia Bapa yang membela kita, dia Bapa yang melepaskan kita dari segala yang jahat. Ketika anak-anak saya masih kecil, saudaraku, saya bawa anak-anak saya ke kota kelahiran saya di kota Pemalang di Jawa Tengah. Saya tilikin satu punya paman saya. Pada waktu masuk buka, dia punya pagar ya, pagar rumahnya. Masuk tiba-tiba ada anjingnya keluar dan besar. Dan begitu anjingnya keluar dia menyalak saudaraku dengan luar biasa di depan kami. Anak saya yang Jojo itu kira-kira baru umur 4 tahun atau 5 tahun, saudara. Dia sudah mau lari dulu, lihat anjing begitu, dia ketakutan, dia balik ke saya, dia peluk saya. Saya juga takut, saya gendong dia. Lalu saudara saya mundur, anjingnya saudara untung gak mendekat, dia hanya saudara berdiri di depan, besar sekali. Dan untungnya saya punya paman keluar dari rumahnya. Anak saya yang ketakutan itu saudara saya peluk sambil nangis cegugukan.
Saya juga takut sebagai ayah ya. Lihat anjing besar begitu. Saya punya trauma juga sama anjing masalahnya saudara. Saya cuma bilang sama anak saya, tenang Jo, it's okay. Daddy is here. It's okay, Tuhan jaga dan lindungi kita. You okay now? Saudaraku, begitu anak saya tenang, saudaraku, dia lihat saya, dia lebih tenang. Dia lihat anjingnya masih nyalak, masih menggonggong. Tapi sudah lebih tenang karena sudah ada ownernya di depan dia. Anak saya bilang sama anjingnya, sekarang sudah lebih berani sudah. Dia bilang sama anjingnya, anjing jahat, nakal, pergi ke neraka. Dia bilang gitu sudah. Anak pendeta ya tahu ya pergi ke neraka. Lihat, problemnya masih ada di depan, betul nggak? Tetapi saudara, dia sekarang sudah lebih berani, lebih aman. Karena apa? Dia tahu dia sebagai anak aman dalam lindungan Bapa. Mungkin problem saudara masih ada di depan mata saudara. Tapi cara pandang saudara terhadap masalah akan shifting. Karena saudara menyadari dia Bapa kita yang luar biasa. Kita adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak kita pasti dijaga, kita pasti dipelihara, kita pasti dilindungi oleh Bapa kita. Dan destiny kita sebagai anak, kita harus bertumbuh dalam karakter seperti Bapa kita. Kok nggak ada yang amin? Amin. Kalau kita sebagai anak cuma minta disayang, dipelihara, dielus-elus, itu namanya suatu anak yang teknon, anak manja. Tapi anak yang huyos, anak yang dewasa, anak yang punya karakter seperti bapaknya, itu adalah anak yang akan dipercaya oleh bapaknya. Katakan amin. Hari ini kalau gereja cuma mengajarkan teologi prosperity, teologi kesembuhan, saya percaya itu, saya percaya. Saya percaya bahwa saya mengalami prosperity, miracle, blessing. Tapi gak cuma sekedar menerima berkat kesembuhan, anugerah, tetapi kita harus bertumbuh dalam karakter, kita harus bertumbuh dalam pengenalan, kita harus menjadi anak Tuhan yang memiliki kualitas yang sama seperti Bapa kita. Bahasa Indonesia bilang like father, like son. Artinya apa? Kita membawa DNA Bapa kita, kita membawa karakter Bapa kita, sehingga ketika orang melihat, ini anaknya siapa sih, luar biasa ya? Ternyata kita membawa, kita anak-anak Tuhan. Kalau kita punya anak-anak nakal, biasanya ditanya siapa? Ini bapaknya siapa? Tapi kalau anaknya pinter yang ditanya, ini mamanya siapa? Kemarin waktu ulang tahun ke-50 anak saya Letia bilang, aku bersyukur punya Daddy yang selalu menemani, wherever I need Daddy always there. Lalu anak saya bisa bilang, I have a heart like Daddy, but a brain like Mommy. Dia bilang gitu. Saya udah hampir tersinggung, memang gue gak punya brain gitu. Saudara, saya ingin kuatkan ya, apapun kondisi kita ingat. Yang pertama apa? He is our creator, we are just creation. Yang kedua, He is our master, we are just His servant. Yang ketiga, He is our father, we are His children. Yang keempat, apa saudara? Kita adalah kawanan domba gembalaannya. He is our good shepherd, I am His sheep. Wow. Menyadari kebenaran ini, Tuhan, aku hanyalah domba. Domba itu mudah tersesat. I need your guidance. You walk before me, berjalan di depanku Tuhan, supaya aku tidak menyimpang ke kanan. Saya bilang sama Vera, saya dalam pergumulan saya gak mau melahirkan Ismail. Saya masih percaya akan Isaac, anak perjanjian yang Tuhan beri. Even though I didn't see anything right now, but I want to keep God's promise in my life. Karena kalau saya berjalan dengan kedagingan dan emosi saya bisa melahirkan Ismail. Karena domba itu mudah tersesat. Itu sebabnya Tuhan sebagai gembala agung, Dia berjalan di depan kita. Dan ingat, domba itu banyak serangannya. Ada serigala, ada kalajengking, ada ular. Tetapi saudaraku, Sang Gembala Agung menjaga dan memelihara kita. Kalau domba tersesat, dia punya tongkat, saudara. Dia ambil itu lehernya dengan tongkatnya. Kalau dombanya nakal, maka domba itu kakinya akan dipatahkan sama gembala. Saudara pernah lihat
Ada seorang gembala yang menaruh dombanya di atas punggungnya atau menggendong dia. Itu domba yang sedang dipatahkan kakinya sama gembala. Dia taruh di atas pundaknya, dia pegang supaya domba ini begitu kakinya pulih lagi, dia nggak akan lari kemana-mana. Kalau ada jemaat yang nakal, siap-siap gembala sudah patahkan. Tapi urusan nggak kuat gendong lagi. Makanya jadi jemaat jangan nakal-nakal, nanti dicerek. Menyadari ini saya ingat, Tuhan, aku adalah domba. Domba itu butuh gembala. Kayak jemaat aku butuh gembala. Sebagai pendeta aku juga butuh Engkau, gembala agungku. You are my good shepherd. You are the great shepherd. Bicara domba, saudara, domba itu gak pernah khawatir kapan gue bayar rent, kapan gue makan. Enggak. Domba itu, saudara, sangat percaya kepada gembalanya. Karena gembalanya bilang, I bring you to the green pastures, I make you lay down. Aku buat engkau berbaring, aku bawa engkau, aku tuntun engkau ke air yang tenang. Aku menyediakan pesta bahkan in the front, in the presence of the enemies, di hadapan musuh-musuh. Wow. Saya semakin merenungkan firman, semakin menyadari siapa diri saya, membuat saya semakin merasa, Lord, I'm nothing but you are everything. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya memiliki confidence. My identity is based on a relationship with Christ Jesus. And my identity always attached my destiny. And the destiny of God in my life will be fulfilled. Akan terjadi. Amin. Saya ingin menguatkan setiap jemaat supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kembali dikuatkan oleh siapa Tuhan yang kita kenal dan siapa diri kita di dalam Tuhan. Mari ulangi sama-sama. Yang pertama, Dia adalah pencipta. Kita adalah ciptaan. Yang kedua, Dia adalah Tuhan kita. Ya, kita hanyalah hamba. Yang ketiga, apa saudara? Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Yang keempat, Dia adalah gembala kita. Kita hanyalah domba. Saudara diberkati? Sebelum kita berdoa, saya ingin panggil istri saya, ya, bisa maju. Dia akan saksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup keluarga kita. Ya, silakan. Thank you, Shalom Bapak Ibu semua. Ya, saya mau saksikan sebentar kalau ayat ini benar-benar nyata dalam hidup keluarga kami, khususnya ini kisah dengan anak saya. Jadi anak saya pertama, Alitea, perempuan, umur 23. Jadi 2 tahun yang lalu, tanggal 13 Mei tepatnya tahun 2022, dia di dalam perjalanan untuk sharing ke YouCamp. Jadi dia diundang, ya kan, Jumat malam ke satu gereja bersama dengan satu temannya, dan dia sedang nyetir dari Karimba, di Karimba mau ke arah The Tops, ya. Malam-malam, cuma mau lagi winter kan lagi Mei. Terus tiba-tiba dia keluar, dia lihat kanan kiri karena kanannya gelap, ya kan, dia kiri, tiba-tiba dia nabrak satu orang bule. Ternyata bulenya on the phone, ya kan, jatuh, pedestrian. Jadi dia berhenti gitu ya, mau ke kiri karena dari atas kan lalu lintasnya dari kanan gitu ya, dia mau ke kiri gitu loh. Tiba-tiba dia udah itu pelan-pelan, brak, kena orang bule gitu loh, dan kakinya patah 3. Shock berat, ya kan, kita ditelepon, ada polisi, ada ambulans, dan dia pasti shock berat, ya kan. Bulenya ngaku, part of my fault karena I was on the phone. Tapi ya the end, singkat cerita, dia shock berat, dia gak bisa khotbah di YouCamp itu, besoknya baru bisa. Singkat cerita, berapa bulan kemudian setiap kami masih shock, ya kan, nunggu kabar dari polisi. Karena bulenya mesti masuk rumah sakit, dipasang pen sampai 3 kaki kanannya, jadi kelindes sama ban gitu loh. Bule. Anyway, kita semua bertanya-tanya, Tuhan kenapa gitu? Anak saya tuh gak sedang ngapain, dia sedang mau pergi pelayanan. Dan buat anak dia baru mau 21 kan, 2 tahun lalu, shock berat, Tuhan, I'm going to serve you gitu. Kenapa ini terjadi? Jadi it's pure accident, but akhirnya dia 11 bulan kemudian itu, jadi dalam waktu yang begitu kan, tunggu kabar tuh gak enak banget kan ya, nanggung gitu, dia lumayan jadi stres gitu loh. Dapat kabar surat dari polisi, dia mesti ke court.
tambah stres. Akhirnya kita mesti engage lawyer dan sebagainya. Dan itu proses yang sangat menyulitkan buat kami, ya kan, bersamaan dengan sedang banyak hal terjadi secara keluarga besar. Ini anak saya udah ngalamin hal yang begitu berat gitu, dan buat dia juga. Dan akhirnya tahun 2023, ya kan, dia akhirnya mesti ke court tahun kemarin. Court yang pertama, kedua, dan beberapa kali, dan itu proses yang very stressful for her, for us as well, ya, sebagai orang tua. Saya terus berdoa, saya declare firman Tuhan, saya dapat Yohanes 11:40, kalau engkau percaya kau akan lihat kemuliaan Allah. Dan Tuhan saya declare terus kayak tadi, saya datang sama Tuhan, saya berdoa sebagai seorang mama. Tapi anak saya nggak bisa kontrol kan responnya dia gitu, dia juga ngalamin sendiri. Akhirnya bulan Juli tahun kemarin, singkat cerita dengan banyak hal yang yang sudah terjadi, dia banyak ngalamin depression, akhirnya sempat ngalamin depression karena masalah ini. Akhirnya dia masuk ke court bulan Juli di local court di Karimba, ya kan, di Sutherland. Dan kita berdoa dapat lawyer yang baik, ya kan, kita percaya janji Tuhan, kita udah declare janji Tuhan, percaya Tuhan pasti yang terbaik, sudah dapat, ya kan, siapin semua hal yang mesti disiapin, ya kan, reference letter semua, dia sampai udah pergi ke psikologis karena di counseling selama dalam proses itu. Dan hasilnya saudara, kita udah percaya pasti yang terbaik. Ini tuh pertama kalinya seumur umur saya di Australia masuk ke ruang court, bukan judge namanya local court, namanya magistrate. Deg-degannya setengah mati saudara. Saya bayangin kalau kita nanti di hadapan Tuhan, untung saya ditebus sama darah Yesus. Itu ada jaksa, ada lawyer, anak saya sebagai pihak yang defendant yang tertuduh, yang dituduh, ya, defendant apa sih? Defendant. Iya, defendant bahasa Indonesianya apa? Yang mempertahan. Iya, terdakwa. Yang terdakwa, ya benar, terdakwa. Ya, dia sebagai defendant. Wah, saya berdoa terus saudara, ya kan, deg-degannya setengah mati. Itu kayaknya 1 jam dibacain tuh semuanya, ya kan. Akhirnya keputusannya saudara, saya hampir pingsan, tau gak? Keluar dia convicted, dalam arti didapati bersalah. Karena kita paling begitu banyak bukti, dan hukumannya itu sangat berat. Jadi 3 level, yang paling berat masuk penjara, ya kan. Dia 1 level di bawah penjara. Saya nggak nyangka. Jadi saya kasih saudara, hukumannya itu dia dapat fine $1.000, kita bisa bayar. Hilang license 1,5 tahun. Kemudian good behavior bond 18 bulan. Dan yang terakhir yang buat saya sangat berat banget, dia ada criminal record 10 tahun. Dia itu sedang sekolah mau jadi guru. Saya bilang, Tuhan, apa salah anak saya? Saya tahu dia salahnya nabrak orang, tapi itu tidak sengaja. Keluar dari itu saya nangis, anak saya juga. Udah mau, saya nggak terima, saya berdoa, Tuhan nggak bisa, ini nggak bisa begini, ya kan. Kita mesti appeal, saya bilang. Jadi dikasih waktu 30 hari untuk appeal, kan. Anak saya cuma bilang gini, Mam, sudah cukup enough. I've done enough, it's too stressful for me. I've accepted the decision, dia bilang. Karena udah bayarnya dari Mei sampai Juli tahun, berarti kan 13 bulan kan, dia ngatung-ngatung gitu loh, ke court bolak-balik. It's a very difficult process. Ya udah, saya cuma berdoa, dia cuma bilang udah I accepted, saya percaya, dia bilang saya anak Tuhan, saya percaya saya mau jadi guru, nggak jadi guru, masa depan saya ada bantuan. Sebenarnya anak saya lebih beriman dari mamanya. Tapi saya cuma terus berdoa, saya bilang Tuhan ini nggak bisa gitu. Akhirnya saya bilang apa yang saya bisa lakukan. Akhirnya selama 1 bulan itu anak saya udah bilang nggak mau appeal kan. Saya cuma bilang saya mau diam, saya nggak jawab apa-apa. Saya cuma berdoa. Akhirnya saya teleponin hampir 20 lebih criminal lawyer di Sydney. Saya mau tanya, ini case anak saya begini, chancesnya kalau kita appeal ke district court yang lebih tinggi naik banding, itu chancesnya berapa persen kalau menang? Sana sini, terus ada beberapa yang bilang gini, you are very unlucky, dia bilang, kamu dapat matches yang paling sadis di Sydney. Oh gitu ya, iya, dia sempat saya sebut namanya, semua orang udah tahu. Saya bilang haleluya Tuhan, ini pasti ada maksud Tuhan kenapa anak saya dapat yang paling tanda kulit paling sadis gitu loh, local court ya. Ini hukumannya sangat parah untuk case-nya dia gitu, mestinya jauh lebih ringan, dia dapat tuh parah banget. Oke, so mesti gimana? Akhirnya singkat cerita, probability untuk appeal itu lebih tinggi. Cuman sekarang saya berdoa Tuhan, yang appeal bukan saya, karena bukan saya yang defend, mesti anak saya kan. Saya berdoa, saya puasa ya kan. Akhir 2 hari sebelum waktunya habis, saya cuma bilang gini, saya kasih anak saya ngomong baik-baik, saya sudah ada doa.
Saya suruh lawyer yang ngomong, suruh orang lain ngomong semua. Akhirnya 1 hari sebelum habis itunya dia berkata, oke mam, saya setuju untuk appeal. Haleluya. Dengan satu syarat, saya nggak mau ngapa-ngapain. Oke, kamu nggak mau ngapa-ngapain? Oke, yaudah, mami take the case. Saya akan ngurus sama lawyer ya. Kita hire barrister apa segala macam, dapat waktu 3 bulan sampai 4 Oktober tahun 2023 kemarin. Ya udah habis sudah deket sama 3 bulan saudara, udah deket nih, sudah follow terus semua barristernya urusin semua apa yang diurusin. Lawyernya kontak anak saya, ya kan, bahwa dia mesti datang ke court, ya kan, namanya dia yang defender bukan saya gitu. Tiba-tiba saudara, anak saya bilang, telepon bapak yang nangis-nangis, I want to withdraw the case. Sekali lagi saya mau pingsan saudara. Hah? Yang benar? Iya, saya nggak mau lagi. Tanda kutip dia udah kubur kan, dia bilang, saya nggak mau ingat lagi karena lawyernya suruh dia tulis statement gitu loh. Minta lagi surat dokter, minta lagi ini untuk ke district court, untuk ke judge. Kali ini lo ketemunya judge gitu, bukan magistrate. Dia mau withdraw, sampai mau naik darah sudah berdoa, udah bayar, udah ini udah tinggal seminggu nih, udah hire barrister, udah bayar semua. Tuhan, saya cuma berdoa. Dia cuma bilang, enggak, saya nggak mau lagi, saya percaya masa depannya di hadapan Tuhan. Ngerti ya, tapi you punya criminal record 10 tahun, you don't know the consequences. Ya, I trust God. Oke, saya nggak bisa patahkan. Dia pakai ayat gitu loh. Belum bapaknya, iya percaya. Oke, nih mamanya nih gimana nih? Saya coba berdoa, saya berserah sama Tuhan ya kan. Dan itu kan kalau saudara ini 4 Oktober, Seninnya itu Labor Day, public holiday. Sedangkan dia punya kode hari Rabu. Sabtunya lawyernya coba bujuk ya kan segala macam. Akhirnya saya mau adil lagi sama dia daripada kamu berantem dengan anak saya. Barristernya juga ternyata ini semua cara Tuhan. Barrister tiba-tiba saya udah bayar, itu barristernya termasuk kita bayar yang bagus itu ya. Pull out bilang dia nggak sempet karena dia lagi handle case yang berat yang masuk TV katanya. Oke, yang masuk current affair. Jadi case-nya dia selesainya hari Selasa, jadi dia ada waktu review. Terus ditanya probability-nya berapa persen? Oh ternyata you are too optimistic. Kita pikir bisa 50-50 dia menang karena yang kita appeal itu adalah dia have no conviction, jadi hilang criminal recordnya sama sekali dan istilahnya hukumannya itu dihilangkan gitu loh, which is a bit impossible. Jadi itu maksudnya appeal yang paling tinggi yang saya minta, yang kita masukin ya kan. Barrister bilang you are too optimistic, chances kamu paling 30-70. Anak saya bilang lu mah right, cuma 30%, ngapain mami bayar mahal-mahal gitu loh. Kalau nanti hidupnya kalah saya tambah down, dia bilang. Saya bilang 30% is still a chance daripada 0%, saya bilang gitu. Tapi dia tetap gak mau. Saya teleponin temennya suruh bujukin, tetap gak mau. Akhirnya saya berserah. Lawyernya SMS saya hari Sabtu is finished dia. I've tried my best to persuade your daughter, she refused. Dia cuma bilang on Tuesday I will go to court and withdraw the case. Minggu itu saya lemes, saya cuma bilang oke, Tuhan saya berserah. Rabunya saya udah ambil careless leave kan dari kantor karena saya begitu court day, saya nggak kerja, saya berdoa dari pagi. Malamnya saya dapat mimpi, saudara, itu ajaibnya Tuhan kita, dia benar-benar Bapa kita yang baik. Saya dapat mimpi gini, bahwa lawyernya tetap pergi ke court to fight for the case. Saya mimpi kan, saya pikir karena ada pikiran, saya pikir saya mimpi apa gitu. Saya bangun, saya kasih tahu sama saya, Pak, saya mimpi, lawyer tetap datang. Dia cuma bilang gini, aduh ngapain tuh lawyer, emang dia nggak ada kerjaan, ya kan? Saya bilang namanya saya mimpi, saya nggak tahu. Akhirnya saya berdoa, sudah di jam 9.30 pagi, saya tulis ini, saya punya diary karena saya jurnal almost every day. 9:30 saya dapat mimpi ini, saya berdoa sampai jam 12 siang. Saya berdoa siapa, saya berserah nama Tuhan, saya quote ayat Yohanes 11:40, if I believe, I'm gonna see God's glory. Kalau saya percaya, saya akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya declare jadi Tuhan sebagai anak Allah. Tapi saya nggak ngotot, saya bilang ya udah tuh, karena di pikiran saya, lawyer udah withdraw hari kemarin kan. Itu is my morning day, jadi hari saya bersedih sebenarnya untuk saya berdoa, saya serah nama Tuhan. Tapi saya bilang saya tahu masa depan anak saya di hadapan Tuhan. Saya percaya, saya yakin apapun yang terjadi, ada criminal record, dia tetap punya masa depan. Udah selesai, nah anak saya udah pindah, nggak tinggal lagi sama kita. Jumat malam dia pulang kita family dinner. Dia baru cerita apa yang sesungguhnya terjadi hari Rabu itu. Ternyata hari Selasa lawyer nggak jadi ke court karena dia sakit. Hari Rabu pagi-pagi dia bilang ke istrinya, saya mau ke court, mau withdraw Alitia's case, which is my daughter, anak saya. Ketika dia datang ke court, ketemu sama DPP, which is District Prosecutor.
Iya, jaksa penuntut. Iya, jaksa penuntut bahasa Indonesianya. Jadi level district court, dia bilang ke lawyer, oke, I've reviewed your case, saya udah baca case anak your client. This is purely an accident. Terus dia bilang, I won't oppose your case. Jadi saya akan mau. Jadi lawyer kaget. Tadi dia mau withdraw kan, dia bilang, but my client want to withdraw. DP-nya bilang, tell your client now not to withdraw. Lawyer kaget. Oh ya, dia telepon anak saya kan. Dia, we have a good win. Kita ada kabar baik. Jadi jaksanya nggak akan nuntut kita. Kita punya chances yang baik untuk menang. Anak saya bilang, udah, saya udah berserah, saya nggak mau lanjut, saya tidak akan datang. Lawyer bilang, no, I won't take no from you. You need to say yes. Ini anak saya cerita, dia tutup telepon, dia telepon lagi sama lawyer ya. You need to say yes. No, ditutup. Jadi lawyernya dipakai Tuhan, saudara. Terus anak saya bilang gini, oke, saya punya 2 syarat. Dia bilang, yang pertama, kamu mesti kembalikan duit papa mama saya. Karena saya udah bayar kan? Terus saya nggak punya duit tuh bayar. Kalau saya mau bayar, saya akan bayar cicil. Karena itu kalau saya mau lanjut, itu nggak mau jadi case papa mama saya mau jadi case-nya saya. Lawyer bilang, I don't care, I will refund your parents money. No back installment, no worries. But you need to say yes. Terus yang kedua, wait, I want to pray. Ya tutup telepon. Lawyer bilang, you don't have a lot of time to pray. Anak saya benar melewat ini, dia di jamaah Tuhan. Dia tutup telepon, dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau saya lanjut, saya mau ini menjadi your case. Saya tidak akan datang ke court, saya tidak akan beri statement, saya tidak akan minta surat dokter, but you fight for me. Dia berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan kasih dia peace, go ahead. Dia telepon lawyernya, okay, yes, but I won't come. Lawyer bilang, okay, I'll try my best, karena mestinya datang kan ke court, dia nggak mau datang. Saudara, itu mungkin jam 10 lebih kali kan. Sekarang ini setelah saya telepon lawyer ya, dia two side of the story kan, anak saya cerita, lawyer bilang, oh, what should I do? Karena kan barristernya udah bail out. Dia mau maju sendiri, dia bilang, gue udah setengah mati nih bujukin saya punya klien untuk say yes. Kalau saya fail gimana? Akhirnya saudara, aduh ajaib. Ternyata weekend dia minta case anak saya di review sama teman barristernya satu lagi. Dia telepon teman barrister, do you have now come to this Downing Street, Downing Center in the city, ya kan? Saya bilang, no, I have another case in a different district court. What time kau bisa? Saya bilang siang. Dia akhirnya minta case-nya di adjourn sampai siang. Dia masuk, lawyernya bilang, wow, Dad, I'm so anxious, dia bilang untuk pertama kalinya. Tapi DPP-nya terus push dia, you cannot withdraw, you need to go ahead, tell your client now. Dia lebih, DPP-nya lebih beriman dari dia. Ketika dia masuk, hal yang pertama dia bilang, jasa langsung nanya begini, where is the client? Lawyer bilang, ya, the client is not coming today, nggak bisa datang. Dia nggak bisa bilang dia nggak mau datang, dia nggak bisa datang. Jasa cuma bilang, without the client we cannot proceed. Dia bilang, please lah. Tiba-tiba dia bilang, lawyer bilang, DPP-nya berdiri, belain anak saya. Your Honor, we need to proceed with the case, bla 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 bla. Dia nggak tahu dia ngomong. Hampir judge-nya berkata, oke, dilanjutkan karena permintaan dari jaksa penuntut. Akhirnya diberesin sama barristernya with no new evidence, nothing, cuma paperwork yang dari local court. Dan akhirnya ini lawyer saya bilang gini, I really sense God. Akhirnya jawabannya adalah kita punya appeal diterima. Saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. No conviction, semuanya hilang. No criminal record, nothing, fine, semua enggak. Dan amazingly, the lawyer bilang, 20 years I become a criminal lawyer di sini, never happened. DPP jaksa penuntut bela saya punya case, dia bilang. Luar biasa. Gak pernah, and he said, I sense God in that courtroom. Amazing. Jadi itulah saudara, saya cuma mau saksikan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ketika anak saya cerita malam itu semua nangis loh, anak saya ngalamin sendiri. Dia cuma bilang, biar ini become your case. Bukan case papa mama saya, but perjalanan iman dia sendiri sama Tuhan, buat Tuhan sanggup bela bahkan mengubah yang seharusnya menuntut menjadi pembela. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan.
Yes.